Garis besar di sini dan video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1019. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Dan pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kalian akan menjadi pengguna Devil Fruit User. Anjay, udah cocok banget sama channel ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini seperti biasa kita akan masuk ke sesi bongkar tuntas alias analisis untuk chapter terbaru di chapter 1019 kemarin. Dimana di sini kita akan bahas lebih dalam apa aja saja sih yang bisa kita telusuk lagi dari chapter terbaru ini. Mungkin buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa langsung ke video reviewnya dengan klik kartu di atas kanan ini. Kita akan mulai dulu dari cover awal yang masih diisi dengan color split, dimana di sini terlihat seluruh kru topi jerami yang sedang menggunakan pakaian renang di atas hiu pausnya yang pernah kita lihat lah. Ini dikendalikan oleh Jinbei. Kalau gini sih yang nggak bisa fokus lah selain ke Teteh Nami dan Tante Robin. Anjay, seksi parah boy. Oke, kita akan bahas dari halaman awal dimana terlihat Queen dapat menggunakan beamnya secara terus-menerus seperti itu. Makanya Sanji berkata bahwa sepertinya kemampuan ini akan diinginkan oleh Franky. Karena kita tahu Franky Radical Beam ini seperti butuh power dan casting yang cukup lama lah untuk mengeluarkannya, alias tidak bisa dikeluarkan secara terus-menerus seperti apa yang Queen lakukan. Alias jauh sekali lah dengan Queen ini yang seakan-akan beamnya ini bukan hal yang OP lah dari serangan Queen ini. Untuk Franky bisa kita bilang Radical Beamnya seperti ya senjata pamungkas lah atau jurus spesialnya. Dan di sini pun kita melihat Zoro yang bisa-bisanya panik waktu mau disuntik kayak gitu. Entah panik karena kesel ditusuk-tusuk atau disuntik yang tidak masuk-masuk, atau emang takut disuntik ya Zoro ini. Wah susah dong kalau mau divaksin. Dimana ternyata kru dari Toro ini tidak ada satupun yang ngerti tentang ilmu kedokteran. Ya selain ketuanya sajalah alias Torawa ini sendiri. Harusnya sih setidaknya dari satu kru full ini mungkin ada satu atau dua orang yang jadi asisten yang ngerti lah dasar-dasarnya seperti apa dalam ilmu perobatan. Atau mungkin yang mengerti mungkin hanya Beppo, Sachi, dan juga Penguin kali ya, karena mereka ikut bertarung di atas. Ya ibarat di topi jerami lah, jika ada chopper doang, kita masih ada Nami, Sanji, dan Robin yang pasti bakal ngerti pertolongan pertama seperti apa. Di sini pun kita melihat para gifters, waduh so asik banget ya, ngedukungnya dari zaman sebelumnya ketika dia membantu Jinbei. Di sini juga sekarang ngebantu Franky, manggilnya bro banget, udah kayak sahabat. Dimana akhirnya di sini Sasaki berubah ke mode hybrid yang sudah bosan banget nih saya katakan kenapa mode hybrid di Onigashima ini serasa spesial banget. Karena sebenarnya ini adalah mode standar dari user buah iblis Zoan. Ya kecuali hybridnya kayak Marco kali ya, dimana dia bisa cuma mengubah bagian tangannya dan kakinya saja yang notabene sayap dan kaki seperti itu. Tapi badan dan muka keseluruhannya di mode manusia. Sejujurnya Marco kecil pun terlihat bisa berubah ke mode ini. Yang saya juga bingung sih mengenai Marco ini, kita belum pernah melihat mode hybrid sebenarnya seperti apa. Atau mungkin jangan-jangan itu adalah mode hybrid dari Marco. Dia tidak ada gabungan antara muka manusia dan muka Zoannya. Karena bahkan Kaido saja yang sama-sama mythical Zoan, hybridnya benar-benar campuran full dari muka sampai ke kaki antara Zoan dan manusianya. Alias tubuhnya penuh dengan sisik, mukanya juga jadi muka naga dan yang lain-lain lah. Tapi Marco mukanya muka manusia yang menurut saya sangat ya beda lah. Tapi yang beda dari Sasaki ini mungkin hanyalah di mode hybridnya yang dia berubah menjadi sangat besar sekali. Bahkan lebih besar dari Franky Shogun. Dimana rata-rata seperti Ulti, Pechuan, X-Drake, Wushu, mereka cuma membesar sedikit sajalah dari mode manusianya. Queen pun sama seperti itu. Bahkan untuk Kaido yang menurut saya sangat aneh, hybridnya ini tidak jauh beda dari mode manusianya. Padahal mode Zoannya ini benar-benar naga yang super besar sekali. Wah gila lah kalau untuk ukuran dari mode naganya ini.
Tapi ternyata hybridnya sebesar mode manusia dari Kaido ini. Karena sebelumnya saya membayangkan jika mode hybrid Kaido tidak jauh berbeda di antara mode human dan mode Zoannya. Wah itu sih bakal besar banget untuk mode hybrid dari Kaido. Tapi ternyata Oda press sampai seukuran mode humannya saja. Atau jangan-jangan Kaido bisa mengatur mode hybridnya nih. Wah kalau ini sih makin parah. Lalu di sini pun Sasaki malah meningkat berkali-kali dari mode manusianya di mode Zoannya itu alias hybridnya. Apa mungkin bisa diatur kali ya atau memang tergantung modelnya ya? Ya kayak aneh aja gitu nggak konsisten untuk mode hybrid dari sebuah Zoan. Karena dari dulu Zoan selalu konsisten di mode hybridnya yang memang membesar sedikit dari manusia tapi tidak sejauh itu dan tidak senormal Kaido juga nih di mode manusianya. Dan jika kita lihat juga serangan Sasaki ini di Heliceratopsnya yang menjadi judul chapter, ini sama persis fitnya atau efeknya kayak Husu di chapter sebelumnya saat dia menggunakan Gagan. Tapi ya itu kayaknya lebih kuat sih untuk Husu ini plus kayaknya dia nembus ke lantai yang lain dan bisa memotong tangan langsung seperti itu yang kita lihat juga. Sejujurnya saya pun baru ngeh lagi ketika di sini Sasaki bilang sendiri, orang-orang takut kepada bajak laut Kaido karena Tobi Roppo-nya. Ngeh lagi nih, kalau dia ini termasuk ke eksekutif tinggi juga di bajak laut Yonkou. Ya satu tingkat lah di bawah komandan Yonkou yaitu para bencana. Yang seharusnya levelnya untuk Tobi Roppo ini di level yang luar biasa. Tapi saya cukup kecewa dengan pertarungan Franky versus Sasaki ini. Tidak adanya terlihat Sasaki menggunakan haki lah dan dia kalah hanya setelah ditembus perutnya dengan beam oleh Franky. Sebenarnya Sasaki ini dia mode Zoan loh dan masuknya ke Ancient Zoan. Seharusnya dia ini tipe petarung lah yang tank banget. Apalagi dia Ancient Zoan badak lah yang notabene tank banget dari tipenya juga. Tapi dia kalah dengan begitu padahal kita juga melihat ulti yang terima Lester yang jauh lebih gila. Yaitu serangan seorang Yonkou Big Mom masih dapat bangun dan mengganggu Usopp plus Nami. Di sini dia langsung kalah begitu saja alias tanpa haki juga lah di pertarungan antara Sasaki versus Franky. Yang menurut saya, waduh lama banget nih untuk eksekutif Yonkou alias Sasaki ini. Bahkan anak-anak Big Mom di Whole Cake Island pun kemampuannya lebih berkelas lah dibandingkan dengan ini. Dimana melawan Scabbard juga saya cukup yakin mereka bakal menang lawan Sasaki. Duh ngeluh mulu ya tentang Sasaki ini. Ya soalnya pingin banget sih lihat Franky all out di pertarungan ini melawan karakter top di Onigashima. Tapi dapat saya bilang Franky tidak terluka begitu parah melawannya sih. Yang saya bingung juga dari mana dia mendapatkan luka di mukanya itu. Padahal dia di dalam Franky Shogun. Ya mungkin bakal ada yang bilang nih Franky dapat handicap khusus karena menggunakan Franky Shogun ya. Tapi itu keliru. Shogun dari Franky ini seharusnya sudah jadi satu kesatuan utuh alias senjata milik Franky. Nah, mari sekarang kita akan bahas di bagian Yamato, di mana Kaido berkata bahwa dia akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan di pasukan militer bajak lautnya. Ya sebenarnya nggak perlu dilakukan sih masalah kemampuan atau kekuatan dari Yamato ini. Yamato di mode manusia biasa saja dengan borgol yang walaupun kita tidak tahu sih ini borgol apa. Apakah mirip dengan di Udon yang ngilangin efek buah iblis dan melemahkan user, atau cuma borgol ledakan tanpa efek Kairoseki-nya? Tapi setidaknya dengan itu kita tahu dia cukup kuat untuk meng-KO ulti di one hit saja. Dulu juga dia cukup kuat untuk dapat menahan es di mana keduanya tidak dalam mode serius. Dan kita lihat juga bahwa dia bisa menggunakan Hausoku ketika clash dengan Kaido dan terlihat ada petir hitamnya. Jadi dari kesemua itu, apakah dia sudah cocok jadi next Nakama? Maksudnya dibilang dia berada di level yang sangat tinggi, dimana saya pernah bahas jika Yamato ini di atas King. Ya selain itu sih darah yang dia punya sih karena dia keturunan dari Kaido. Kita lihat saja darah keturunan pasti hebat juga seperti atasannya. Contoh Luffy, Dragon, dan Monkey D. Garp. Lalu juga Roger dan Ace pun karena kadang darah memang tidak bisa dilawan sih. Terus di sini Yamato dari dulu berusaha ngalahin Kaido tapi tidak bisa-bisa. Yang jelas makin kuatlah dia ini dalam bertarung. Ya mirip lah kayak Luffy dulu dilatih sama Garp juga. Tapi yang mau saya highlight di sini sebenarnya adalah kata-kata Kaido terkait dia sangat kesusahan untuk mendapatkan buah iblis yang dimakan oleh Yamato. Dan kita pun belum tahu untuk modelnya ini apa, tapi sepertinya Mythical Zoan. Karena jika kesusahan pasti buah yang sangat langka dong untuk mendapatkannya.
Karena sebenarnya Mythical Zoan ini salah satu buah yang paling langka juga sih dari keseluruhan Zoan yang ada. Ya Mythical lah yang jumlahnya paling sedikit karena Zoan biasa kayak sapi, harimau yang lain itu banyak, tapi untuk Mythical mungkin hanya beberapa lah dari total Zoan yang ada. Dan satu nih yang kepikiran adalah apakah bajak laut kelas Yonkou ini punya kerjasama atau network terlarang masalah buah iblis dengan pemerintahan dunia. Karena kita tahu sebelumnya pemerintahan dunia pernah mencari buah OP-OP Nomi dengan harga 5 miliar berry yang kita tidak tahu itu untuk siapa. Apakah pemerintahan dunia akan mengkonsumsinya atau ada transaksi lain di belakangnya dengan seorang bajak laut? Karena toh si Pinol saja dia kerjasama dengan bajak laut seperti Orochi dan Kaido. Itu pun untuk membuat senjata dan juga pabrik bukan? Bahkan membeli anak dari Mother Carmel dulu. Jadi sebenarnya cara kotor untuk mendapatkan duit dari pemerintahan dunia pun bukan hal yang tidak mungkin. Sejauh ini orang yang mencari buah iblis yang lain yang diketahui cuma ada Gomu-Gomu dan OP-OP Nomi yang dicari oleh pemerintahan dunia dengan alasan yang kita pun masih belum tahu. Lalu juga Kurohige yang mencari Yami-Yami Nomi dengan alasan yang belum jelas juga apakah dia tahu sebelumnya siapa sih yang memakan buah iblis ini dan dia menginginkan kekuatannya. Karena Disney berkata Yami-Yami ini buah iblis yang terkuat. Lalu juga yang lain adalah Sanji yang mencari Suke Nomi yang menghilang. Karena untuk yang ini sih kita tahu alasannya ya, untuk maksudnya untuk menolong banyak orang. Dan sekarang Kaido mencari buah iblis Yamato ini yang apa yang dia inginkan, apakah murni untuk meningkatkan kemampuan tempur bajak lautnya atau ada background lain di belakangnya itu. Ya kalian bisa berasumsi sendirilah tentang itu di kolom komentar. Dan chapter pun ditutup dengan lagi-lagi perkataan Yamato yang berkata bahwa dia harus menjadi Oden. Dan jika begitu maka dia harus melawan Kaido, melukainya dan tetap dikalahkan lagi. Ya samalah seperti Oden 20 tahun yang lalu yang setidaknya dia sudah berjuang menyelamatkan negeri ini. Masih salafok banget sama mode hybrid dari Yamato ini yang tetap cantik parah Yamato ini cantik elegan, di mode hybridnya mirip banget kayak sulongnya Carrot. Ya sejauh ini memang teori populer mengenai buah iblis atau model Zoannya adalah jika tidak Byakuya, dia ini memakan buah iblis model Kirin sih, atau ada juga yang bilang Nekomata lah. Menurut saya tetap Gabumon dari Dragon Ball. Nah jadi itulah untuk analisis di chapter kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devino pamit and I'll see you guys next time.